tadi saya tadi ngobrol-ngobrol ya, baru belum ada pembukaan dan lain sebagainya, Dr. Lee. Nanti mungkin akan diperkenalkan oleh panitia. Ini ada sahabat-sahabat saya, Pak Usu, Pak Anton, dan juga teman-teman panitia dari Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan, juga ada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pak Manetalino di Pontianak dan Ngabang, Dr. Lee. Jadi ini kita kampus daerah, terus kemudian ini juga sebenarnya baru dipegang, jadi baru tahun ini ya, Pak Usu ya. Tahun 2000, 26 November. Oh, 26. Ya, kurang lebih setahun lah. Ya. Kalau yang Yayasan Landak Bersatunya baru ya? Iya, maksudnya dengan Landak Bersatu tanggal 26 November kemarin. Oh iya, baru bergabung yang tahun kemarin itu. Jadi tadinya memang nggak ada background-backgroundnya nih, Dr. Lee. Saya di sektor kesehatan ya, di Akper dan Akbid gitu. Saya sebenarnya guru nih, terus tiba-tiba dicolok aja disuruh ngurus Akper Akbid. Sekarang disuruh bantu-bantu teman-teman di Kemenkes juga gitu. Jadi Dr. Lee ini oke banget sih. Nanti teman-teman bisa nanya background pendidikannya. Kemarin kami juga sempat kirimkan CV. Terus kemudian nanti bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kita diskusinya cair aja, Dr. Lee. Kalau misalkan perlu diskusi yang tidak terlalu formal pun nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman teredukasi dan terinformasi, tercerahkan gitu mengenai informasi seputar vaksin dan COVID-19. Ini kayaknya masih sibuk dan dikejar-kejar oleh Pak Menkes seperti ini, Dr. Lee ini. Masih rapat lagi habis ini? Cuma nyiapin bahan. Ya, mau dimulai sekarang silakan jika boleh, mau nanti dimulai. Boleh. Gimana, Dr. Lee bisa gabungnya 9:30 atau? Nggak apa-apa, bisa. Sekarang juga bisa. Oke. Silakan mungkin panitia. Ya. Saya langsung mulai aja ya. Bentar dok, panitia gimana, mau pembukaan sebentar terus langsung dilanjutkan diskusi atau Pak Anton, Pak Usu? Silakan Febro. Ya, silakan Febro. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat datang dan selamat pagi para peserta seminar. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Akper Dharma Insan Pontianak, yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Bapak Nurse Ususius, Sarjana Keperawatan, Magister Biomed. Yang terhormat kepada Bapak narasumber, Dr. Lee Tung Sen, beserta tamu undangan, Bapak Kunto, Master of Art, Magister Pendidikan, dan kepada para dosen, serta tenaga kependidikan, dan para peserta seminar mahasiswa Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, Akbid Santa Benedikta, dan STKIP Pamanetalino yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini
merupakan acara yang kedua kalinya dari serangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa Akper Dharma Insan Pontianak dengan tema Kenali Dirimu, Kenali Vaksinmu. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia Seminar. Yang keempat, sambutan oleh Direktur dan sekaligus membuka acara seminar. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, pembacaan doa. Dan yang ketujuh, penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk tetap duduk. Selanjutnya, laporan pelaksanaan seminar yang akan disampaikan oleh Aldi Ivo selaku Ketua Panitia, dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Catalino, becuramin ke surga, sengat ke jubata. Yang kami hormati, Direktur Akper Dharma Insan Pontianak, yang pada saat ini diwakili oleh Wadir 3 bagian kemahasiswaan, Bapak Nurse Ususius, Sarjana Keperawatan, Magister Biomed. Yang kami hormati, bidang kemahasiswaan, Ibu Nurse Dwi Kurniasih, MKEP. Yang kami hormati, Bapak Dr. Lee Tungsen sebagai narasumber dalam webinar ini. Yang kami hormati, Bapak Kunto Cahyo, MA, MPD sebagai tamu undangan. Dan yang kami hormati, peserta seminar mahasiswa Akper Dharma Insan Pontianak, Akbid Santa Benedikta Pontianak, dan STKIP Pemanit Telino. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta kesehatannya yang diberikan sehingga kita semua bisa hadir dan melaksanakan webinar ini. Tak lupa kami ucapkan selamat datang untuk kita semua. Dalam webinar ini,
kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Kami mengangkat tema, kenali dirimu, kenali vaksinmu. Di masa pandemi ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. Salah satunya adalah vaksin. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Tapi tidak semua masyarakat dapat menerima keputusan pemerintah terhadap kebijakan tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 tersebut. Sehingga di tingkat masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin tersebut. Oleh sebab itu, kami mahasiswa keperawatan terkait melakukan seminar tentang upaya penanganan COVID-19 dengan vaksin. Adapun tujuan ini adalah memberi wawasan peserta seminar agar mengetahui tentang COVID dan pencegahan dengan vaksin, agar mahasiswa kesehatan bisa mengetahui dan mendapat dan mengetahui efek samping akan terjadi terhadap vaksin tersebut, sehingga dapat memberi edukasi kepada masyarakat, sehingga dapat menghapus stigma negatif masyarakat tentang vaksinasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah membantu dalam persiapan webinar ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Lee Tung-sen sebagai narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi webinar hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kunto Nur Cahyoko, MA MPD, Master yang membantu telah menyiapkan pemateri dan menghubungi materi untuk menyampaikan materi kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing, para dosen, dan bagian IT kampus yang telah membantu dalam persiapan webinar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu. Ingat selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Adil Catalino, Becuramin ke surga, Mbak Sengat ke Jubata. Harus. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara seminar kepada Bapak Nurs Ususius, Sarjana Keperawatan, Magister Biomed, dipersilahkan. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Izin Pak Kunto, Dr. Lee, dan Pak Anton, dan teman-teman dosen untuk menyampaikan beberapa kata mewakili Direktur Akbar Dharma Insan yang seyogyanya beliau yang menyampaikan karena ada kegiatan yang beriringan yaitu vaksinasi pada saat ini di kampus di mana dalam rangka HUT Bawaslu yang ketiga Kota Pontianak sehingga kegiatan diselenggarakan di kampus. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini yang minggu kemarin dilaksanakan juga yang pertama. Ya, mohon maaf Pak Kunto tidak bisa beriringan terkait dengan narasumber sehingga dilaksanakan 2 sesi begitu, 2 kali. Tapi pada intinya bahwa proses ini adalah bagian dari dari proses pembelajaran. Puji dan syukur kita panjatkan di masa pandemi ini, walaupun dengan berbagai kendala, saya yakin inilah menumbuhkan rasa kreativitas inovasi mahasiswa terhadap teknologi. Kita mahasiswa harus benar-benar mencari peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan. Karena apapun situasi ini harus kita hadapi dan harus kita jalani. Ya mungkin pada dasarnya kita sulit
mengikuti, tetapi dunia ini yang harus mengubah kita. Banyak di kalangan masyarakat bahwa susahnya di masa pandemi, semua perubahan. Ini mengacu bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan kembali pada fitrahnya begitu. Itu kembali kepada titik nol kata mereka. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada narasumber bagian Kemenkes yaitu Dr. Lee Tung-Seng. Mohon maaf Dr. Lee, panggilannya Dr. Lee ya, Dokter? Iya, iya Pak. Oke. Salam kenal Dok. Ya. Salam kenal. Kebetulan ya, kebetulan Dr. Lee ini kalau saya lihat dari CV-nya yaitu lulusan dari UI dan beliau sudah dokter. Ya, terima kasih dengan kesibukannya dan keterbatasan waktunya untuk kami. Terutama Pak Kunto nih selalu menjadi fasilitator untuk menghubungkan kami di pihak institusi ya. Ya, saat ini memang 3 institusi bergabung dalam satu naungan Yayasan Landak Bersatu, Dr. Lee. Ini sejarah yang baru sebenarnya bagi kami di daerah ini. Dan kami sebenarnya juga sudah lama untuk meningkatkan pendidikan ini. Tapi dengan berbagai keterbatasan kami, ya mudah-mudahan untuk beberapa tahun kemudian akan terwujud sebuah universitas. Ya mohon doanya Dr. Lee dan segenap peserta. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk peserta dari Akper, Akbid maupun PATA, 3 institusi ataupun yang ada dari pihak lain yang bisa ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan ini pada dasarnya yaitu menumbuhkan suatu pemahaman baru. Sebenarnya namanya vaksin kalau kita udah kenal dari kecil. Kebetulan saya di kecil belum pernah divaksin. Tapi di saat sekolah ada sisa vaksin TBC disuntikan. Lalu jadi ada jaringan koloidnya saya lihat begitu. Ya itulah keterbatasan negara kita di masa lalunya. Ya, tapi dengan adanya vaksin ini, apa sih manfaat vaksin hubungannya dengan pandemi? Sebenarnya ada di video barusan saya dengar, ada yang memberikan ceramah yang seharusnya memberikan ceramah agama, atau bicara tentang vaksin. Nah, ini yang perlu juga kita pikirkan bagaimana kita mendekati mereka untuk bisa memotivasi. Sebenarnya pemerintah juga tidak memaksakan untuk hal ini, tetapi kembali kepada individu. Apa yang harus dia lakukan terhadap masa pandemi? Mengapa sih coba kita lihat mengapa sih bayi-bayi di Indonesia itu harus divaksin? Kebetulan dulu saya berbicara TBC. Kalau orang Indonesia pergi ke Amerika harus dicek dulu. Boleh nggak dia tinggal di negara Amerika begitu, baik dalam jangka waktu dekat maupun lama. Namanya dikarantina. Ya, itu menunjukkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa TBC itu merupakan masalah kesehatan khususnya di negara kita. 80% itu sudah ada kuman, tinggal kembali kepada tubuh masing-masing sehingga itu divaksinnya di usia dini begitu untuk membentuk kekebalan. Karena di negara-negara berkembang itu sudah menjadi kewajiban. Ya, inilah tujuan kita mempelajari kembali apa bedanya vaksin, yaitu diprogramkan imunisasi. Apa sih vaksin yang saat pandemi? Mengapa diharuskan? Ini yang paling menjadi pertanyaan kita, apalagi mahasiswa sebagai panitia dan penyelenggara, walaupun ini masuk dalam suatu tugas mata kuliah, tetapi intinya kita bisa mendapat pemahaman baru sehingga kita menjadi agen perubah di dalam masa pandemi. Itu. Saya juga geli juga ada mahasiswa yang takut begitu divaksin tentang vaksin COVID ini. Saya jadi ketawa, geli begitu. Dari awal saya sudah mencari di mana harus vaksin. Istri saya kebetulan juga orang perawat. Saya boleh ikut tidak, tapi saya tidak enak karena nanti saya divaksin, nanti teman-teman di kantor belum. Sehingga kami berbicara bagaimana caranya kita sama-sama sehingga kita dapat
kuota di rumah sakit kita, terutama di Rumah Sakit Antonius, tempatkan kuota untuk divaksin. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan mewakili direktur. Kalau ada hal-hal terkait kegiatan, mohon maaf, khususnya para peserta yang mengikutinya. Ya, mereka juga belajar, tetapi dalam pembelajaran bukan berarti tidak memberikan yang terbaik gitu. Berikanlah sesuatu itu yang terbaik bagi kita dan untuk orang lain, sehingga itu menjadi sesuatu yang tadi di awal Pak Kunto menjelaskan bahwa ada ada kesempatan. Sekarang ada link kita ke Kemenkes. Tinggal sekarang mahasiswa Akper-Akpid ini mau enggak ambil bagian. Pak, saya punya kemampuan ini. Boleh enggak saya ikut ambil bagian ini? Yang itu yang menjadi tuntunan kita. Sehingga itulah mahasiswa sekalian untuk dipersiapkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penyelamat kita, kegiatan webinar yang berjudul Kenali Dirimu, Kenali Vaksin. Dengan ini saya resmi dibuka begitu. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Mungkin Dr. Lee ini sesuatu yang baru, ungkapan di daerah kita. Nanti cerita aja Pak Kunto ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya Pak Kunto ini udah tahu. Bahasa Dayak Kanayan, bahasa Ahe. Jadi Adil, nanti aku ceritain. Ya Pak Kunto ini udah tahu bahasa saya. Oh, ya, kebetulan itu bahasa saya. Terima kasih Pak Dr. Lee, Pak Kunto, dan Pak Anton semuanya. Selamat berwebinar, selamat mengikuti. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baiklah, selanjutnya acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Saudari Mika Andika Kristiani selaku moderator. Kepada Mika dipersilahkan. Ya baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mika Andika Kristiani yang akan memandu acara seminar pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Direktur Akper Darmainsan Pontianak yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Ners Ususius, Sarjana Keperawatan, Magister Biomed. Selamat datang pula rekan-rekan para peserta seminar, mahasiswa Akper Darmainsan, Akbid Transabimika, dan STKIP Pamane Talino yang kami banggakan. Dan juga selamat datang kepada tamu undangan, kepada Bapak Kunto, Nur Cahyoko, Master of Staff, Magister Pendidikan,
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum pemateri menyampaikan materinya, baik, perkenalkan narasumber kita. Tes. Nggak kedengeran, Mbak Mika. Baik, perkenalkan narasumber kita yaitu kepada Bapak Dr. Li Tengseng. Mbak Mika deketin aja mikrofonnya, jadi headphone-nya dideketin aja biar kedengeran lebih. Oke. Seorang dokter medis berjuang untuk perbaikan kesehatan fisik dan mental melalui promosi kesehatan dan penjaga penyakit yang menyeimbangkan pendidikan, kegiatan sosial, dan membangun penelitian biomedis, pengalaman dan setting nasional dan internasional. Keterampilan utama beliau, yang pertama, cekatan dan teliti dalam menangani tugas dan acara secara bersamaan. Yang kedua, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Mbak Mika, saya cut dulu ya, sorry. Dr. Li, mau kenalan nggak, dok? Atau mau dibacain CV-nya? Kayaknya nggak perlu dibacain semuanya CV-nya, dok ya? Nggak apa-apa, nggak usah. List CV-nya dokter itu panjang banget, karena pesannya luar biasa gitu. Nanti langsung aja kenalan sama Dr. Li, langsung nanti bisa dikenalin. Biar kita diskusinya langsung substansi gitu, biar lebih enak gitu, ya. Oke. Makasih, sorry nge-cut di tengah. Nggak apa-apa, Pak Kunto. Jadi saya persingkat. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita kepada Dr. Li Tengseng melalui pemaparan berjudul Kenali Dirimu, Kenali Vaksinmu. Baik, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Di sesi pertama, narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang kedua, setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Li Tengseng untuk menyampaikan materi. Silakan, Dok. Terima kasih, Kak Mika. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian dan Akper, ada tadi dari Akper Dharma Insan dan tergabung dalam satu yayasan ya sekarang, Pak. Pada kesempatan pagi ini saya akan coba sedikit sharing mengenai program vaksinasi nasional, terutama vaksinasi COVID. Memang program ini tentunya dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus berat atau juga komorbiditas, mortalitas atau kematian dari kasus COVID itu sendiri. Jadi tujuan vaksinasi memang goal utamanya kalau sering didengar ada yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunal, itu akan tercapai jika sebagian besar dari masyarakat itu mendapatkan vaksinasi dan terlindungi. Sebenarnya konsepnya bukan sebuah konsep baru, sudah ada selama dari vaksinasi rutin juga, contohnya seperti vaksinasi cacar, begitu. Yang kita sudah ada tadi disampaikan ada vaksinasi TB, tapi juga ada kita MR. Jadi terutama itu dilakukan pada anak-anak yang sudah dilakukan secara wajib dan rutin. Jika misalnya dari 10 minimal 8-9 anak sudah tervaksinasi, itu akhirnya patogen baik dia
bakteri atau virus itu tidak dapat lompat dari satu inang ke inang lainnya karena memang sudah terlindungi begitu. Nah, konsep yang sama itu berusaha diaplikasikan pada COVID-19 ini, sehingga tentunya jika sebagian besar itu terlindungi dengan vaksin, maka spread atau penyebaran dari virusnya itu akan terhambat. Nah, untuk vaksinasi kita sendiri sampai tanggal 20 Agustus kemarin itu secara jumlah kumulatif suntikan sudah 88 juta. Ini kalau di dunia kita sudah masuk dalam peringkat 10 besar dari tolak ukur jumlah suntikan yang kita berikan. Begitu, karena memang kita memiliki modal sosial dari tim vaksinator, animo masyarakat yang cukup tinggi, sehingga akhirnya kita bisa mencapai angka kumulatif suntikan yang tinggi ini juga. Kalau kita lihat dibagi 88 juta tersebut, 56 jutanya merupakan dosis pertama, jadi paling tidak ada 56 juta orang yang sudah kita suntikan dosis 1. Yang kemudian 31 jutanya adalah sebagai dosis kedua. Nah, kenapa ada gap atau jeda di antara dosis 1 dan kedua ini? Memang karena secara teknis pemberian vaksinnya yang paling sering kita berikan contohnya Sinovac itu memiliki jeda 28 hari. Tadi yang seperti disampaikan Pak Kunto, kalau untuk AstraZeneca itu ada jeda 12 minggu atau 3 bulan. Jadi tentunya antara dosis 1 dan dosis 2 ini kita akan melihat ada jeda yang nantinya pada saat di akhir tentunya akan semakin menipis. Kita juga bisa lihat di sini kalau karena seiring dengan kedatangan vaksin yang lebih banyak dibandingkan di awal tahun dengan akhir-akhir ini 1-2 bulan ke belakang, maka kita bisa lihat peningkatan setiap 10 juta ya di sini. Jadi ini 10 ke 20, 20 ke 30, ke 40 juta, sampai ke 80 juta itu semakin dekat. Sejak Juli itu paling tidak setiap 2 minggu kita akan meningkat 10 juta suntikan gitu. Jadi ini sebuah peningkatan yang sangat drastis dibandingkan dengan di awal tahun. Ya mungkin 10 juta itu butuh waktu 1-2 bulan. Namun memang ini bukan dilimitasi atau dibatasi oleh tenaga penyuntikan, tapi lebih ke arah suplai vaksin. Karena yang kita tahu suplai vaksin yang ada di sekarang kita ini bergantung pada suplai global yang dibentuk atau dibuat oleh Bio Farma itu juga membutuhkan bahan baku dari Cina. Dan sekarang memang masih dalam tahap pengujian. Ada beberapa vaksin merah putih yang sedang dalam tahap penggarapan supaya kita memiliki, yang tadi sudah disampaikan Pak Kunto juga, ada dalam salah satu transformasi kesehatan tersebut adalah resiliensi obat, farmasi, dan vaksin. Jadi harapannya dengan kita dapat memproduksi vaksin dalam negeri, kita memiliki resiliensi vaksin yang lebih tinggi, sehingga nantinya dalam sisi pengadaan vaksin dan supply itu kita tidak hanya bergantung pada keadaan global. Jadi kalau global menurun, kita ikut menurun, tapi kita memiliki ketahanan nasional yang kuat. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, memang provinsi yang sudah mencapai jumlah sasaran cukup tinggi itu ada DKI Jakarta, Bali, maaf, kemudian disusul dengan Kepulauan Riau. Seperti yang kita tahu, kalau untuk tenaga kesehatan itu sudah dimulai vaksinasi booster atau dosis ketiga, dan itu sudah disebarkan ke seluruh daerah menggunakan vaksin Moderna. Ini nanti juga akan kita lihat, ya nanti ada slide-nya, jenis-jenis vaksin yang sudah diadakan dan diizinkan oleh ITAGI untuk digunakan di Indonesia. Nah, harapannya memang kalau nanti bisa disampaikan ke sesama sejawat tenaga kesehatan, jika sudah melakukan 2 dosis vaksinasi, misalnya dengan Sinovac sebelumnya, atau ada yang sudah dengan 2 kali dengan AstraZeneca, itu dapat juga mengambil kesempatan untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau boosternya dengan Moderna.
Karena salah satunya terutama dengan yang Sinovac itu sudah ada beberapa penelitian yang keluar bahwa memang setelah 6 bulan kadar imunogenesitasnya menurun. Ini yang dikhawatirkan akan berdampak pada level proteksi kepada sejawat tenaga nakes atau tenaga kesehatan sekalian. Padahal nakes-nakes inilah yang berada di ujung depan untuk melayani pasien COVID. Mereka tidak bisa berhenti atau memutus paparan mereka dengan pasien COVID, sehingga itu juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa pemerintah memberikan program vaksinasi booster atau dosis 3 ini khusus hanya untuk tenaga kesehatan, karena ada penilaian risiko yang dianggap lebih tinggi. Sehingga harapannya para teman-teman sejawat tenaga kesehatan sekalian juga bisa mengambil kesempatan yang sudah diberikan. Nah, memang kebijakan vaksinasi program nasional seperti yang diketahui itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Kita ada yang pertama itu sudah diberikan kepada tenaga kesehatan pada tahap pertama, kemudian yang kedua itu diberikan kepada para lansia dan pegawai publik, dan yang sekarang sudah berjalan adalah pembukaan kepada masyarakat umum, masyarakat rentan, ibu menyusui, ibu hamil, dan populasi lainnya termasuk disabilitas. Nah, memang bagaimana kita menyusun ini itu berdasarkan dengan rekomendasi dari WHO secara kesehatan publik, dan juga dari sisi kedokteran imunologinya itu berdiskusi dengan ITAGI, itu adalah Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Jadi sebuah badan penasehat kepada pemerintah terhadap imunisasi ini. Nanti mereka melakukan penilaian risiko terhadap berbagai sektor populasi yang ada di masyarakat dan memberikan rekomendasi bagaimana kita harus memprioritaskan siapa yang perlu mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian tadi yang sempat disinggung juga mengenai distribusi, alokasi, dan supply, itu memang kita juga melihat supply vaksin itu berdasarkan sasaran. Jadi kita ada selain penilaian risiko, kita juga melihat dari sasaran vaksinasi, dan tentunya ada kebijakan prioritas. Nah, kemudian harapannya maka laju vaksinasi yang ada di daerah itu beriringan dengan suplai vaksin yang dialokasikan. Jadi harapannya alokasi vaksin tersebut atau suplainya tidak terlalu lama berada di daerah, sehingga beberapa daerah yang memang lajunya bisa ditingkatkan, harapannya bisa terus didorong, dibantu oleh misalnya teman-teman di Akbid dan Akper ini untuk menggerakkan tenaga vaksinator yang ada di daerah. Mungkin juga bisa membantu dari sisi screening, dari sisi di meja pertamanya itu kan ada bagian screening, ada bagian mengisi checklist anamnesa. Nah, itu mungkin bagian-bagian yang bisa dibantu, kemudian akhirnya kita memiliki modal tenaga yang lebih banyak. Untuk dari jenis-jenis vaksin, memang sekarang kita sudah mendatangkan paling tidak 5 jenis vaksin, dan kemungkinan akan ada tambahan 2-3 jenis vaksin lainnya. Dari sisi platform jenis-jenis vaksin ini, secara garis besar ada 3. Yang pertama itu inactivated virus atau yang virus yang telah dimatikan. Itu ada Sinovac dan Sinopharm. Kemudian ada yang menggunakan viral vector. Jadi komponen dari vaksin SARS-CoV-2 itu dimasukkan dalam komponen virus tidak berbahaya lainnya. Contohnya pada AstraZeneca itu yang menggunakan adenovirus, dimasukkan ke dalamnya dan kemudian baru disuntikan. Yang terakhir adalah pada platform mRNA atau messenger ribonucleic acid, itu komponen genetik, material genetik dari virus SARS-CoV-2 terhadap spesifik antigen tertentu, itu yang diisolasi kemudian dijadikan sebagai bahan vaksinasinya. Kalau kita lihat dari uji klinisnya, memang teknologi mRNA yang baru ini memiliki efikasi yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi-teknologi lainnya.
Namun demikian bukan berarti vaksin yang lainnya itu tidak dapat digunakan atau menjadi lebih inferior, karena efikasi yang kita lihat misalnya kalau di berita 90 dengan 60 itu adalah terhadap gejala yang asimptomatik atau gejala ringan. Namun misalnya Sinovac, Sinopharm atau AstraZeneca, proteksi terhadap kematian itu masih 90-100, terhadap kasus berat juga 80-90, tapi memang secara overall keseluruhan jika dilihat dari yang asimptomatik juga dimasukkan, yang ringan dimasukkan, itu memang untuk Sinovac dan AstraZeneca sekitar 60-70. Nah, tapi itu yang perlu diperhatikan adalah memang tujuan utama vaksinasi adalah bukan hanya untuk akhirnya setelah divaksin apakah kita tidak mungkin terinfeksi COVID lagi, masih mungkin, tapi kemungkinan pada saat kita terinfeksi itu menjadi kasus berat menurun drastis. Kalau yang tadinya mungkin 80% setelah divaksin bisa menurun jadi 10-20%. Nah, itulah yang diharapkan. Daripada saat kita sudah divaksinasi, kemungkinan kita untuk progresi menjadi kasus yang lebih berat, kritis, atau jangan sampai meninggal, itu yang diharapkan diberikan proteksi dari setelah kita mendapatkan vaksinasi. Ada beberapa kompleksitas memang secara logistik dari pengadaan berbagai jenis vaksin ini juga, terutama untuk vaksin-vaksin yang platform mRNA seperti Moderna atau Pfizer. Karena mereka merupakan material genetik mRNA itu sangat heat sensitif, berbeda dengan yang lainnya itu sifatnya sudah dalam bentuk protein. Jadi untuk Moderna dan Pfizer ini perlu disimpan dalam suhu yang di bawah 0. Kalau untuk Moderna itu minus 20 derajat dan Pfizer minus 70. Nah, ini yang memberikan tantangan logistik bagaimana bisa mengirimkan sampai ke daerah, tetap dijaga pada suhu rekomendasinya, sehingga kita meyakini efikasi vaksinnya itu mutunya terjaga. Pada saat disuntikan memang merupakan vaksin yang masih efektif. Ini yang menjadi salah satu tantangan, dan juga untuk teman-teman yang nantinya di sentra vaksinasinya atau di vaskesnya itu mendapatkan alokasi vaksin dengan berbagai jenis, itu juga perlu memahami bagaimana cara menggunakan vaksin-vaksinnya itu sendiri. Mungkin kalau saya sedikit sharing, terutama untuk Moderna dan Pfizer, untuk Pfizer terutama itu memerlukan rekonstitusi, artinya perlu dicairkan seperti obat-obat antibiotik dalam vial bubuk yang sering kita gunakan, misalnya gabungan dari ada azitromisin bubuk atau juga penisilin bubuk yang kadang suka digunakan, itu perlu direkonstitusi dengan cairan NaCl, salin. Ini sama halnya dengan Pfizer, nanti jika sudah didistribusi ke daerah, itu juga perlu diperhatikan bahwa nanti vaksinnya itu perlu dicairkan dengan NaCl lagi. Awalnya masih beku, nanti perlu tunggu di suhu ruangan, terus nanti direkonstitusi dengan NaCl terlebih dahulu, dengan kadar yang sangat akurat, itu perlu dimasukkan 1,8 cc. Nah, detil-detil seperti itu yang nanti akan menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa memahami kompleksitas dari berbagai jenis vaksin ini, dan juga memastikan nanti pelayanan kita kepada para klien yang akan divaksin itu sesuai dengan jenis-jenis vaksinnya. Jadi kalau nanti ada satu sentra atau vaskes yang menerima lebih dari satu jenis vaksin, tentunya itu perlu mempelajari dengan sangat dalam kriteria-kriteria dari setiap jenis vaksin. Tidak juga melupakan dari interval-intervalnya. Jadi nanti pencatatannya itu juga harus dengan sangat seksama. Kalau Sinovac itu 28 hari, tapi kalau nanti AstraZeneca itu 12 minggu, kalau Pfizer itu 21 hari, begitu. Nah, ini memang yang nanti harapannya juga teman-teman Bidan Akbar ini dapat menjelaskan kalau misalnya nanti ada warga masyarakat yang menanyakan, setelah saya vaksin AstraZeneca itu harus berapa lama lagi untuk vaksin dosis keduanya, begitu. Dan juga edukasi yang penting lainnya adalah tadi menyambung mengenai dosis 1 dan dosis 2, kita penting mendorong masyarakat untuk mendapatkan 2 dosis vaksin, begitu.
Jangan sampai nanti ada yang datang vaksinasi ke kita dan berhenti hanya di 1 dosis. Itu perlu dilakukan edukasi, edukasi, informasi yang baik gitu kan, sehingga mereka mau melakukan vaksinasi dosis keduanya. Itu kalau secara keilmuan ada yang kita sebut sebagai vaksin hesitancy. Jadi baiknya kita lakukan dulu anamnesis, kenapa sih mereka tidak mau melakukan vaksinasi dosis keduanya? Apa yang menghambat mereka begitu. Nah, nanti setelah kita gali alasan-alasannya, dari alasannya itu baru kita bisa berangkat untuk menjawab. Misalnya, apakah ada isu-isu mengenai setelah vaksinasi dosis kedua nanti takut lebih berbahaya atau bagaimana, efek samping setelah dosis kedua lebih besar. Nah, itu yang dapat dijelaskan bahwa sebenarnya efek sampingnya itu biasanya bersifat lokal, artinya hanya kemerahan, pegal-pegal di area suntikan, begitu, atau bersifat sementara, pegal itu tidak menyampai 1-2 hari. Untuk efek samping yang lain, misalnya kalau kita pernah dengar dengan Moderna atau Pfizer ada efek samping sistemik, itu dapat terjadi namun sangat kecil, sehingga benefit yang ditawarkan atau keuntungan yang ditawarkan itu jauh melebihi daripada risikonya. Ini konsep yang sama seperti vaksinasi rutin tadi sudah disampaikan. Setiap vaksin itu merupakan material baru yang dimasukkan ke dalam tubuh, tentunya sama seperti obat, itu akan memiliki risiko. Tapi risikonya itu sangat-sangat jauh lebih kecil. Jadi kalau di vaksinasi rutin kita mengenal ada untuk vaksinasi polio dan lainnya itu memang ada risikonya, tapi untuk risiko seriusnya itu 1/10 juta. Jadi setiap 10 juta vaksin yang diberikan, itu hanya 1 kipi serius yang akan ditemukan, begitu. Nah, itu yang dapat kita translasikan dalam bahasa yang lebih awam untuk dibantu dijelaskan kepada masyarakat, sehingga mereka teryakinkan bahwa memang keuntungan yang mereka dapatkan dari vaksinasi 2 dosis itu jauh lebih besar daripada mereka harus terpapar COVID atau dengan risiko efek sampingnya. Nah, yang perlu dilihat juga di masyarakat dengan perkembangan teknologi adalah infodemik atau banyaknya hoax gitu. Terutama dengan teknologi sekarang di WA Group atau di Facebook atau di platform sosial media lain, itu berkembang sangat pesat dan cepat hoax-hoax atau infodemik di masyarakat. Nah, ini yang kadang juga masyarakat kita secara luas masih kurang mau membaca keseluruhan konten. Jadi biasanya dibaca juga cuma hanya judulnya. Jadi begitu judulnya itu sudah bersifat kontroversial, langsung disebarkan, itu menjadi berita hoax yang sulit untuk ditahan. Nah, itu salah satu tanggung jawab kita juga sebagai tenaga kesehatan, teman-teman Akbi dan Akper juga, untuk meluruskan gitu. Karena kita memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai masalah kesehatan ini, kita bisa meluruskan di masyarakat. Misalnya contohnya adanya microchip magnetis dalam vaksin. Tentunya itu sangat tidak benar bahwa dalam vaksin itu ada barang-barang magnetnya atau ada microchipnya, karena itu akan mengganggu mengganggu dari efektivitas vaksin itu sendiri. Jadi tidak ada itu microchip atau vaksin. Kalau ada microchipnya itu malah vaksinnya nggak kerja nanti, atau microchip yang rusak dalam air. Nah, jadi itu memang nggak ada, itu udah hoax ya kan. Nah, itu yang perlu kita jelaskan gitu. Kita nggak ada memasukkan barang-barang lain ke dalam vaksin itu. Vaksin itu kalau ini vaksin-vaksin global yang kita gunakan itu paling tidak sudah disertifikasi oleh 3 badan, yaitu badan yang memproduksi di negara produksi vaksinnya. Jadi contohnya kalau untuk Sinovac di Cina, kalau untuk Moderna di US. Yang kedua adalah sertifikasi dari badan global, yaitu contohnya WHO. Dan yang ketiga, dilakukan uji dan testing sertifikasi juga lagi oleh BPOM kita di Indonesia. Jadi semua vaksin yang masuk itu perlu dilakukan sertifikasi ulang, testing ulang oleh BPOM di Indonesia. Jadi itu mengapa tidak semua vaksin yang masuk bisa langsung kita rilis. Karena perlu dilakukan itu. Itu adalah step-step keamanan yang sama sekali tidak bisa kita lompati atau kita shortcut. Karena itu untuk menjaga dari keamanan vaksin itu sendiri. Jadi setiap
batch yang datang itu akan selalu diuji ulang oleh BPOM. Bahkan jika vaksin yang sama, misalnya AstraZeneca, tapi diproduksi di pabrik dari negara yang berbeda, itu perlu dilakukan uji ulang. EUA-nya akan berbeda. Jadi Emergency Use Authorization atau sertifikasinya itu dikeluarkan masing-masing tergantung dari situs pabrik produksinya. Jadi kalau ada AstraZeneca yang diproduksi di UK atau ada AstraZeneca yang diproduksi di negara Eropa lain, itu memerlukan sertifikasi lisensi yang berbeda. Nah, itu jadi adalah step-step keamanan yang memang sudah kita lakukan. Kita sudah pastikan bahwa isi dari setiap vaksin itu aman. Begitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa membantu merefer masyarakat ini ke situs-situs yang sudah terpercaya, valid dari pemerintah, yang sudah berusaha memvalidasi apakah berita ini hoax atau bukan. Contohnya kalau dari Kemenkes ada di situ bisa dilihat sehatnegriku.kemkes.go.id. Kalau dari Kominfo juga ada kominfo.go.id /content/all laporan isu hoax. Juga ada dari KPCPEN itu covid19.go.id /p/hoax. Nah, ini yang bisa dibantu kita refer masyarakat ke situs-situs. Yuk. Ini kayaknya ada yang bocor nih, Mas Bafu atau siapa ini? Bocor kayaknya. Mungkin bisa di-mute. Mungkin host bisa nge-mute Bafu. Ben mungkin bisa dibantu. Tolong bisa dibantu nih. Betul, Amerikina sih. Terima kasih. Iya, jadi kita bisa membantu mendorong masyarakat untuk mengakses, dan kita sendiri juga kalau misalnya kita kurang yakin, kita bisa juga mengakses situs-situs ini gitu untuk mengetahui berita-berita yang beredar itu apakah benar atau tidak gitu. Nanti harapannya tentunya setelah kita memverifikasi kan kita juga misalnya mendengar, kita menerima dari chat WA grup keluarga atau teman-teman atau kolega. Nanti terus kita konfirmasi beritanya ke website-website ini, kita lakukan bacaan juga gitu kan, kita bisa melakukan tinjauan secara literatur begitu. Nah, kemudian kita bantu luruskan di masyarakat gitu. Atau kepada masyarakatnya sendiri juga, misalnya kepada keluarga, kepada teman-teman kita bisa mengajak mereka supaya mereka mau lebih membaca lagi, memperkaya pengetahuan mereka, informasi mereka, sehingga mereka tahu kalau misalnya mereka menerima chat pesan-pesan yang serupa begitu, tidak langsung di forward, tidak langsung teruskan gitu. Jadi literasi media digitalnya juga kita bantu latih begitu. Bagaimana supaya mereka bisa menyaring, sama sepertinya kan kita suka dengar kalau misalnya ada budaya atau ada sesuatu yang masuk itu harus kita saring. Jadi bagaimana pesan-pesan termasuk yang ada di media digital ini kita saring terlebih dahulu, kita baca judulnya, kita baca kontennya, apakah ada yang bisa kita kritisi, apakah ada yang tidak tepat, tidak benar, sehingga jangan kita teruskan. Gitu. Kita menjadi pionir-pionir untuk memutus mata rantai tidak hanya penyebaran COVID, tapi juga hoax COVID-nya itu sendiri. Ini juga menjadi salah satu perhatian WHO sempat 1-2 bulan ke belakang mengenai infodemik hoax COVID yang tampaknya itu lebih besar bahkan daripada penyebaran infeksi COVID-nya itu sendiri. Mungkin kalau sharing dari saya demikian dulu. Kalau misalnya dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan, dapat kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Lee Tung-seng yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi kita. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan asal institusinya. Baik, langsung saja. Ayo silakan kalau teman-teman ada yang mau nanya. Ini nggak usah yang formal-formal banget ya dok ya. Ini kayak santai aja. Tadi
materi yang disampaikan sama Dr. Lee oke banget kan. Maksudnya kayak ternyata vaksin yang kita punya tuh nggak hanya sekedar Sinovac, AstraZeneca, ternyata udah ada banyak, dan masing-masing vaksin juga memiliki tingkat efikasi dan lain sebagainya, sehingga memang ada beberapa perlakuan yang juga berbeda gitu. Dan memang kalau lihat laju suntikan, laju vaksinasinya kita juga sangat meningkat. Kalau nggak salah ya dok, ini sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak salah dulu memang beberapa media di internasional itu memprediksi gitu Indonesia akan mampu mencapai immunity itu dalam kurun waktu berapa 10 tahun ya dok? 3 tahun, ya 10 tahun. Karena di awal itu memang benar kata Dr. Lee, memang luar biasa sekali ya ketika kita suplai vaksinnya nggak banyak, laju vaksinnya juga masih sangat rendah, hanya bisa mencapai 50.000 sehari, 10.000, 100.000 gitu, dan sekarang udah hampir rata-rata di atas 1 juta gitu. Jadi memang ini luar biasa sekali kerja Kemenkes, dan salah satunya nih Dr. Lee nih yang aktor di belakangnya nih, yang merancang semuanya nih. Nih, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya. Bersama Pak Kunto, kita bersama-sama di Kemenkes ya Pak ya. Mungkin saya bisa nambahin yang awal-awal prediksi bisa baru selesai 10 tahun kan, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga tahu pada saat di awal-awal vaksinasi itu kan yang datang pertama adalah CoronaVac Sinovac jadi dari Cina sebesar 3 juta dosis. Itu kita berikan seluruhnya untuk tenaga kesehatan. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya 3 juta itu menggunakan laju sekarang 1 juta 3 hari habis Bapak Ibu. Kan nggak mungkin setelah 3 hari kita suntik terus nggak ada suntikan lagi. Nah, jadi memang bagaimana laju vaksinasi itu memang tergantung dengan supply. Memang pada saat di awal itu kita hanya ada supply 3 juta, sehingga kecepatan kita per hari ya 50.000 sampai 100.000. Itu sehingga kita bisa menyuntik selama 1-2 bulan itu khusus kepada teman-teman tenaga kesehatan. Nah, tentunya dengan semakin banyaknya supply sekarang, yang kita sebulan bisa 50-60 juta vaksin, gitu, bahkan nanti bisa sampai 70 juta vaksin, maka dalam sebulan kita bisa menyuntik 1-2 juta suntikan per hari. Gitu. Kemarin kita tertinggi pernah sudah 1,7 juta per hari. Nah, itu memang dimungkinkan karena datang suplai vaksin. Jadi kita nge-pace diri kita menyesuaikan diri kita laju suntikannya bersama dengan kedatangan suplai. Jangan sampai nanti kitanya kecepatan, akhirnya tiba-tiba ada hari yang kosong kita nggak nyuntik, gitu kan, kita juga nggak mau. Jangan sampai kita juga kelamaan sehingga terjadi banyak tumpukan-tumpukan kantong-kantong di mana vaksin itu tidak terdaya gunakan dengan baik, begitu. Just for your information dok, ini sambil nunggu yang lain juga ya. Hari ini juga di Akademi Keperawatan Dharma Insan dan juga Akademi Kebidanan Santa Benedicta juga dilaksanakan vaksinasi massal juga nih dok di kampus gitu. Karena memang sampingnya itu deketan dengan rumah sakit Antonius yang ada di Pontianak. Jadi tadi juga saya lihat laporan-laporannya memang karena Sinovac ya, jadi KIPI-nya tidak terlalu banyak. Dan mini ICU-nya juga tadi udah dilihatin, dan mobil untuk penanganan kalau KIPI kalau ada juga sudah disiapkan. Jadi hari ini semoga bisa dilaksanakan dengan lancar. Udah 2 hari ya Pak Usu ya? Atau udah berapa hari ini? Hari ini saja, Dok. Oh, hari ini Pak Kunto. Dr. Lee. Karena Kalbar betul, karena Kalbar ini masih mencakupan laju vaksinasinya masih cukup rendah nih dok, masih di bawah banget ini. Jadi mungkin kalau boleh saya cerita nih Pak Kunto dengan Dr. Lee, kebetulan Dr. Lee ada distribusi. Kami sebenarnya menunggu waktu bulan April, Mei itu. Artinya saya tidak tahu distribusinya ke Pontianak, khususnya dinas provinsi, sejak kapan. Sehingga kami mendengar ada masa kadaluarsa vaksin itu sendiri. Sehingga saya tidak tahu dengan metode yang serbuan vaksin ini sebenarnya itu salah satu menurut hasil apa yang saya lihat, kebetulan beberapa kali, mungkin ada 4 kali 5 kali saya ikut tim vaksinator mendampingi mahasiswa saya sebagai bagian dari kontribusi mahasiswa dan dosen dalam proses pandemi ini, sehingga itu salah satu membunuh namanya berita hoax. Karena di waktu kami praktik di Landa masuk kampung, seharusnya kuotanya yang tadinya program pertama
Dinkes itu yaitu untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, lalu untuk lansia. Dengan adanya klasifikasi ini, penentuan ini, sehingga itu juga yang tadinya menghambat. Kalau yang saya lihat, mengapa yang saya katakan menghambat? Karena waktu itu saya mengikuti satu puskesmas mendampingi mahasiswa lagi praktik lapangan di Landa. Kami masuk kampung begitu, masuk satu desa, sehingga waktu datang kok yang seharusnya kotanya 40 hanya datang 10. Itu pun publik begitu. Ternyata mereka mendapatkan informasi tadi, yaitu melalui video yang tadi kejadiannya 1 berbanding 10 juta begitu. Ya, itu artinya itu yang menjadi termakan oleh mereka sehingga mereka takut. Kami malah, saya ngomong dengan penanggung jawab, Pak, bagaimana dalam kesempatan ini, kami kan masih praktik sekitar 1 minggu di sini. Kami datang ke kampung ya dengan koordinasi, ya tidak memunculkan karena mereka lebih tahu keadaan kondisi lapangan mereka, ya akhirnya maksud kami tadi proaktif untuk edukasi yang seperti Dr. Lee sampaikan tadi. Itu sangat penting, tidak cukup 1 kali. Karena penyebaran info yang melalui video ini yang membuat mereka ketakutan. Bahkan kalau disuntik gila, kalau disuntik mati. Nah, itu yang menjadi sehingga 10 orang itu bukan masyarakat tetapi orang-orang yang memang mencari informasi tentang vaksin COVID ini yang jelas sehingga mereka mau begitu. Sehingga ya dibawa pulang 30 dosis tadi. Jadi ya seharusnya vaksin itu berupa vial atau berupa dosisnya? Masih dalam pian. Ya, pembawaannya memang memenuhi standar yang direkomendasikan dari Kemenkes begitu. Karena saya melihat juga karena mahasiswa terlibat pada screening untuk membantu mengukur tanda-tanda vital dan untuk menginput data begitu. Seperti itu yang saya rasakan. Dan didapat lagi dengan ada perbedaannya begitu, sehingga ada program serbuan vaksin, kami dilibatkan, kan di masyarakat itu pro kontra. Yang memahami itu kan mau, tapi barangnya mana, di mana kami dapat. Nah, itu yang menjadi kendala. Sehingga dengan serbuan tidak melihat lagi di mana tinggal, yang penting dia punya KTP. Kenapa sih harus dibatasi oleh ini? Saya pikir Kemenkes juga jangan melihat proporsi misalnya kuota yang misalnya diwajibkan oleh puskesmas. Dengan keterbatasan puskesmas, ada beberapa teman ngomong, kami ini diwajibkan begini, tenaga kami begini. Ya, itu yang menjadi kendala. Sehingga dengan dibantu, seharusnya Dinkes sifatnya administratif, yang jadi operator juga, ya tercapai begitu, sehingga stok jadi sesuai dengan peruntukannya begitu. Dengan konsep serbuan ini tanpa memandang latar belakang tempat khususnya, itu yang menjadi kendala. Karena setiap mobilisasi masyarakat itu ada begitu. Sehingga saya kemarin juga ikut di gereja, dan kesulitan juga sebuah institusi untuk bekerja sama dengan Dinkes. Ada agak ribet dibanding dengan bekerja sama dengan pihak Polri atau TNI. Seperti itu. Kalau Polri itu kan melalui rumah sakitnya. Nah, ditunjuk. Saya tahu ada berapa. Mereka juga pernah, saya juga menyarankan coba mengajukan ke Dinkes. Saya tidak tahu kenapa begitu peliknya begitu. Mungkin ini sebagai diskusi saya sebagai orang yang di daerah, dan menjadi pertanyaan juga. Ini mahasiswa saya kan mau kita mau luring atau apa. Mereka rata-rata di daerah belum bisa divaksin. Kenapa? Tidak ada vaksin, Pak. Harus diutamakan ini, Pak. Jadi dengan mungkin kesempatan ini, karena kami juga, maaf, bukan berpengalamannya Dr. Lee atau Pak Kunto, tapi kami juga perlu pelatihan kalau memang kami institusi menjadi penyelenggara vaksinator, itu lebih baik lagi. Karena kita menggunakan sumber daya yang ada. Dengan pengawasan dari manapun kami siap menerima. Intinya kami siap begitu. Karena kami, Pak Anton, saya ini
diminta terus, tapi karena beberapa kondisi di kampus kami, jadi kami belum menyempatkan lagi untuk bergabung khususnya dalam vaksinator tahap kedua. Mungkin itu ya Dr. Lee, melalui webinar ini mungkin informasi ini akurat atau tidak, tapi itu yang saya rasakan secara individu ya, bukan mewakili teman-teman atau apa. Mungkin nanti Pak Anton bisa menyampaikan atau teman dosen atau tendik yang hadir di sini apa sih, atau mahasiswa kendala-kendala di lapangan. Sehingga ini kebetulan narasumber Pak Kunto ini puncak apa sih tongkatnya di program vaksin di COVID-19 untuk di daerah kita. Ya. Tapi tim ya. Oke, itu aja ya, mohon maaf jadi banyak ya. Terima kasih ya untuk moderator, mungkin cairkan saja ya. Karena memang sifatnya kita sharing. Terima kasih. Dok mau respon nggak, Dok? Oh iya. Jadi mungkin Pak Yus, jadi ya. Dok. Kenapa Pak? Pak Usu. Oh, panggilan bukan Pak Sius ya. Saya manggilnya dari Pak Sius. Oh, Pak Usu. Pak Usu. Jadi kalau yang pertama itu Pak, memang kan kita memiliki stratifikasi risiko ya Pak ya, mengenai kelompok-kelompok. Mengapa harus lansia dulu? Karena memang kita melihat di awal tingkat kematian case fatality rate itu paling tinggi pada lansia. Sehingga itu mengapa diberlakukan kepada lansia terlebih dahulu dibandingkan dengan populasi masyarakat rentang umur lainnya. Baru setelah kita kita memberikan waktu durasi yang dirasakan cukup untuk prioritisasi lansia, setelah itu baru kita buka kepada masyarakat umum, baik yang dari usia kerja produktif ataupun pada remaja sekarang usia 12-17 juga sudah kita sertakan begitu. Nah, itu memang sebenarnya bukan kita berusaha melimitasi dari akses masyarakat kepada vaksin, tapi memang lebih bagaimana kita bisa meyakinkan satu populasi yang memiliki risiko lebih besar itu lebih cepat terlindungi dan tidak perlu istilah kasarnya berebut gitu dengan populasi lainnya. Jadi kita yakinkan mereka itu terlindungi duluan karena mereka memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan populasi lainnya. Nanti baru setelah itu sudah terlindungi dengan baik, kita lanjut kepada populasi lain yang jadi bertahap secara dengan risikonya. Lansia lebih tinggi, kemudian baru yang risikonya di bawahnya gitu. Nah, memang kalau untuk sistem serbuan vaksinasi sekarang, kenapa kita sudah tidak membatasi begitu? Itu memang tujuannya adalah supaya akses masyarakat kepada vaksin itu sebenarnya lebih mudah begitu. Jadi terutama pada daerah-daerah yang tadi sudah Pak Uku sampaikan, mungkin ada satu kota yang mobilisasi masyarakatnya cukup besar. Jadi jangan sampai dia tinggalnya di Pontianak tapi mungkin KTP-nya nggak di sana gitu. Hanya karena itu akhirnya dia tidak bisa divaksinasi di Pontianak. Dia harus pulang kampung dulu gitu. Nah, itu yang akhirnya akan sangat menyulitkan bagi banyak masyarakat, terutama di daerah perkotaan atau daerah aglomerasi gitu kan, yang belum tentu domisilinya sesuai dengan NIK KTP-nya. Maka dari itu berusaha dibuatkan bagaimana supaya kita tidak perlu membatasi gitu, harus sama antara tempat dia sekarang mau vaksin dengan daerah domisili di KTP-nya. Ada tambahan Pak Kunto? Ya, Dok, mau nambahin aja. Saya setuju banget yang disampaikan Dr. Lee, memang karena ada faktor risiko ya di masing-masing populasi target gitu ya. Dan perlu kita ketahui juga kenapa sih prioritisasi ini penting, karena memang tadi sudah disampaikan Dr. Lee juga kita berkaitan dengan suplai vaksin gitu. Kita pengennya bahwa semuanya bisa tervaksin langsung gitu, tapi karena memang kenyataannya kita tidak bisa memproduksi vaksin secara massal sendiri dan masih tergantung kepada pihak lain ya, dan itu berakibat pada terbatasnya suplai vaksin yang kita punya, sehingga kita harus melakukan prioritisasi nih, prioritas mana dengan vaksin terbatas yang harus diberikan vaksin terlebih dahulu ya. Otomatis kita melihat faktor resiko tadi. Kalau berdasarkan KMK dulu yang di awal, memang itu vaksinasi sebenarnya dilaksanakan dalam 4 target. Correct me if I'm wrong ya, Dr. Lee. Jadi 4 tahap sebenarnya. Tahap pertama adalah tenaga kesehatan,
Tahap kedua adalah lansia, waktu itu ya lansia dan petugas publik. Terus yang ketiga adalah di masyarakat dengan resiko geospasial yang besar, misalkan zona merah dan sebagainya, dan yang terakhir baru yang lain gitu. Tapi melihat perkembangannya sekarang dengan suplai vaksin yang lebih banyak, tadi sudah disampaikan Dr. Lee, kita sudah punya banyak suplai vaksin dan juga berkaitan dengan maraknya varian-varian baru ya, terutama di Delta gitu, sehingga kita push benar-benar bagaimana supply yang sudah banyak ini bisa kita distribusikan langsung ke masyarakat, tetap melihat faktor risiko yang paling besar dulu gitu, sehingga memang di daerah-daerah tertentu ada yang supply vaksinnya mungkin masih terbatas karena dilihat bahwa faktor risikonya memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tempat atau kota lain. Tapi sekarang kita sudah buka, termasuk untuk yang disabilitas, termasuk untuk remaja, dan juga ini ya kelompok-kelompok marginal lainnya gitu untuk akses vaksin ini. Sehingga nanti teman-teman kalau yang berada di sini dan mendengar tadi ada hoax segala macam, kalian harus menjadi agen nih, teman-teman, terutama yang ada di desa-desa ya, di kampung-kampung, bahwa seperti yang disampaikan Dr. Lee tadi, manfaat atau benefit yang didapatkan dari vaksinasi ini jauh lebih besar dibandingkan resiko ketika kita terpapar oleh COVID-19 dan juga KIPI yang nanti mungkin didapatkan ketika vaksinasi, karena itu pun sangat-sangat ini ya mild kalau kita nyebutnya ya, nggak terlalu berat gitu. Gitu, Dok. Ya, MC. Kalau soal dinas kesehatan, Dok, tadi ya, memang ini bergantung pada ini ya, distribusi vaksin sekali lagi di daerah tersebut, Pak Usu. Jadi nanti memang dari masing-masing dinas itu kan mengisi aplikasi Smile ya, Dok ya, untuk distribusi vaksin, kebutuhan vaksin dan sebagainya, dan nanti disesuaikan dengan kedatangan vaksin dan suplai yang dimiliki, sehingga biasanya sih memang dinas kesehatan akan menyesuaikan suplai vaksin. Ketika ada mungkin pihak-pihak yang ingin bekerja sama, mereka harus juga melihat suplai yang tersedia dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan buffer dan sebagainya. Dr. Lee, mungkin ditambahkan, Dok. Iya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan, Pak Usu, kalau alokasi kita sekarang itu memang di setiap kabupaten kota itu sudah kita kalkulasikan untuk berapa porsi oleh Dinkes dan juga TNI dan Polri. Juga di level Dinkes provinsi itu sudah ditambahkan sekian alokasi yang dapat digunakan untuk jika ada pengadaan sentra atau jika dari pemerintahan provinsi itu mau memberikan alokasi kepada kabupaten kota di bawahnya yang misalnya stoknya agak rendah. Jadi itu kita berikan semacam buffer, kita sebutnya di gudang provinsinya gitu. Nah, itu memang kewenangan untuk kemudian ada komunikasi dan juga pembagian dari alokasi buffer tersebut kepada sentra-sentra yang ada dalam satu provinsi itu menjadi kewenangan dari Pemprov dan Dinkes provinsinya. Gitu. Jadi memang kita perlu melakukan jalinan komunikasi kepada Dinkes provinsi jika kita mau melakukan pembukaan sentra lagi, gitu. Dan itu memang perlu dikoordinasikan sehingga jangan sampai nanti akhirnya banyak sentra yang dibuka tapi suplai vaksinnya tidak bisa stabil gitu. Jadi itu yang perlu dikoordinir. Kenapa ditaruh di level provinsi supaya di satu provinsi itu bisa dikoordinir. Karena juga yang kalau kita lihat nggak di semua kabupaten kota itu akan membuka sentra biasanya. Jadi kalau kita taruh itu di kabupaten kota, akhirnya nanti ada yang tidak terdaya gunakan untuk sentra. Jadi itu kita tarik ke belakang, tarik ke atas, lebih kita tempatkan di provinsinya, di level pemerintahan provinsi atau dinkes provinsi. Nanti baru mereka akan bisa mengkoordinir gitu dengan data-data atau request yang masuk ke mereka gitu. Nanti juga mungkin mereka bisa melakukan spacing atau penjadwalan. Mungkin sentra A kapan sampai kapan, kemudian sentra B kapan sampai kapan. Jadi akhirnya laju vaksinasinya tetap tinggi dan semua sentra bisa terakomodir
begitu, dengan penjadwalan pembukaan sentra juga. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan di chat ya, coba saya baca. Ya nih Dok, dari Marcelinus Derin Dok. Pertanyaan dari Mas Marcelinus Deri. Oke, terima kasih Mas Dery. Jadi pertanyaannya kalau saya rangkum ya, jadi misalnya ada 2 orang yang sudah vaksinasi lengkap, satu dengan Sinovac dan satu dengan AstraZeneca, kemudian setelah itu mereka terpapar COVID. Apakah ada perbedaan dari keluhannya? Begitu. Nah, sebenarnya memang kalau kita bicara setelah mereka terpapar COVID, sebenarnya banyak faktor yang kita perhatikan. Tidak hanya dari riwayat vaksinasinya, tapi juga kita tahu faktor risiko dari COVID itu ada dari kelompok usia, ada dari komorbiditas, apakah dia memiliki DM atau tidak, apakah dia memiliki riwayat penyakit jantung misalnya, apakah dia memiliki riwayat autoimun, apakah dia obesitas. Misalnya bahkan untuk DM itu kita perlu lihat apakah dia diabetesnya terkontrol atau tidak, apakah dia sudah dalam kondisi KAD misalnya atau DM yang memang tidak terkontrol dengan baik, dengan rutin. Nah, itu tentu nanti risikonya akan berbeda dengan orang yang tidak ada DM atau dengan orang yang memiliki diabetes terkontrol gitu. Nah, jadi untuk kita bisa memprediksi apakah orang setelah vaksin Sinovac kalau terpapar COVID keluhannya sama atau tidak dengan orang yang setelah tervaksinasi AstraZeneca. Itu sebenarnya akan sangat sulit dan sangat variatif dari satu individu ke individu lainnya. Begitu bisa saja bahkan orang yang sama-sama sudah disuntik Sinovac nanti sekalipun dia terpapar COVID, satu tidak bergejala, satu lagi bergejala ringan begitu. Nah, itu masih mungkin juga walaupun sama-sama disuntik Sinovac. Nah, tapi memang kita bisa melihat belum secara efikasi memang AstraZeneca cukup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Sinovac untuk misalnya memproteksi terhadap kasus tidak bergejala atau kasus ringan. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda terhadap proteksinya untuk kasus kritis atau kasus meninggal yang memang itu sangat perlu kita hati-hati jangan sampai banyak kasus yang menjadi seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kita berhenti hanya di kasus ringan, itu tentunya prognosis atau outcome kita akan lebih baik dibandingkan kalau kasusnya progresi menjadi lebih buruk. Nah, jadi sebenarnya baik daripada vaksin Sinovac atau AstraZeneca, asalkan dia sudah divaksinasi, tentunya dia akan mendapatkan proteksi itu, sehingga dia tidak progresi menjadi kasus yang lebih buruk, dan outcome atau prognosisnya, sekalipun dia terinfeksi COVID setelah vaksinasi, itu jauh lebih baik. Gitu. Jangan sampai prognosisnya at malam, kalau kita bilang di medis, kan, kita maunya prognosisnya yang bagus. Ya, oke, pertanyaan. Ya. Oh, ini Pak Anton ya. Anton, ini dari Sherina dulu Pak Anton. Habis mungkin dari Sherina. Nanti ke Pak Anton habis itu ya. Dok, gimana Dok? Oh ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Sherina itu. Ya. Dari Akbit Bandita. Ya. Tentang jika vaksin pertamanya Sinovac, apakah vaksin keduanya menggunakan AstraZeneca ini boleh gitu? Ya, silakan dokter. Ya, siap. Makasih Pak Anton, terima kasih Mbak Sherina. Jadi memang rekomendasi sekarang tetap adalah kita menggunakan strategi yang kita sebut dengan vaksinasi homologus. Ya. Jadi jika vaksin satunya adalah Sinovac, maka vaksin keduanya harus diikuti dengan Sinovac. Jika vaksin pertamanya AstraZeneca, maka vaksin keduanya harus diikuti dengan AstraZeneca. Mengapa? Karena ini data yang kita ada sampai sekarang dari uji klinis adalah melihat interval vaksin dan efikasi vaksin menggunakan 2 jenis dosis yang sama. Jadi sampai sekarang ketentuannya masih seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti di kemudian hari sudah keluar bukti-bukti yang lebih baru dari uji klinis
jika memang sudah terbukti aman, terutama adalah dari sisi keamanan, maka kita dapat memperbarui dari kebijakan kita. Namun sampai sekarang, Mbak Sherina, itu edukasi kita terhadap kebijakan kita tetap harus, jika sudah dimulai dengan Sinovac, harus diakhiri dengan Sinovac. Dimulai dengan AstraZeneca, diakhiri dengan AstraZeneca. Jika dengan Pfizer, diakhiri dengan Pfizer, Moderna juga dengan Moderna. Gitu. Memang ada kekhususan dari vaksin booster dosis 3, di mana itu menjadi berbeda atau heterologus, itu karena sudah ada presidennya di negara lain dan terbukti memang peningkatan imunogenisitasnya lebih baik. Dan dengan catatan, itu hanya diberikan kepada nakes yang sudah menyelesaikan 2 dosis menggunakan vaksin yang sama. Jadi contohnya sudah menyelesaikan Sinovac dan Sinovac-nya. Baru diberikan dosis ketiga dengan Moderna yang memang presiden dan data dari luar negeri menunjukkan imunogenisitasnya baik. Gitu. Itu merupakan skenario yang berbeda. Jadi jangan sampai kita tercampurkan. Pada masyarakat umum yang memang tidak mendapatkan booster, hanya 2 dosis, maka itu harus menggunakan jenis vaksin yang sama di awal dosis pertama dan keduanya. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Lee. Ini pertanyaan saya gini, Dokter. Ya, di masyarakat di desa itu mereka ketakutan karena adanya vaksin, ya karena efek samping. Ya, ada mengatakan bahwa efek sampingnya adalah seperti contoh AstraZeneca ini bisa menyebabkan pembekuan pada darah. Nah itu. Dari pengalaman mereka juga bahwa setelah dilakukan vaksin, mereka demam gitu. Terus badannya terasa sakit dan sebagainya. Nah ini mohon arahan dan penjelasan dari dokter terkait dengan adanya komplikasi yang mengatakan bahwa apakah ini benar atau tidak terkait dengan adanya pembekuan darah akibat dari vaksin tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Jadi memang mungkin kemarin itu sekitar 2-3 bulan yang lalu ya banyak berita beredar mengenai bagaimana AstraZeneca itu di Eropa ditemukan kasus-kasus pembekuan darah, terutama mungkin karena di sini teman-teman nakes mungkin bisa saya terangkan juga kasusnya itu terutama mematikan karena di Eropa itu beberapa blood clot-nya yang terjadi adalah di bagian sinus cavernosa cerebralnya, sehingga memang pada saat terjadi pembekuan darah di sana akibatnya cukup buruk. Namun itu yang perlu dilihat adalah angka kejadian kasusnya yang sangat kecil, begitu. Dan dari hasil tinjauan dilakukan oleh EMA, European Medical Agency, itu mereka menemukan memang angka kejadiannya di kelompok yang paling beresiko pun, yaitu di bawah yang usia 30, itu hanya 1/100.000, begitu. Dan itu karena penyebutnya, angka penyebutnya itu terus bertambah, yaitu jumlah orang yang divaksinasi, maka sebenarnya angka 1 itu akan semakin kecil, gitu. Itu angka 1 kemarin adalah dengan jumlah penyebut orang yang sudah divaksinasi kemarin. Sedangkan angka orang yang akan divaksinasi di Eropa akan terus bertambah. Jadi angka 1 itu akan terus semakin kecil, begitu. Nah, secara dari sisi keilmuannya banyak juga yang sudah melakukan penelitian bahwa ternyata itu saat diambil sampel darahnya dan dilihat riwayat ke belakangnya, terutama itu adalah ada kecurigaan beberapa itu terhadap autoantibody. Kita mengetahui memang profil dari orang di Eropa dan Indonesia akan berbeda, gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa tidak banyak kasus blood clot ini kita temukan pelaporannya di Indonesia, gitu. Kita di Indonesia sudah ada komite KIPI, kita ada bagaimana alur penyampaian KIPI itu, kita ada monitoringnya juga di setiap vaksinasi, kita sudah membekali ada observasi di tempat dan ada observasi di rumah, di mana para klien vaksin itu bisa menghubungi, selalu diberikan nomor kontaknya, begitu. Nah, itu kita kemudian bisa melihat karena ada perbedaan profil, mereka di sana melakukan penelitian, ternyata itu ada hubungannya dengan autoantibody phospholipid, begitu. Yang kemungkinan itu sangat jarang terjadi di Indonesia,
Sehingga itu bisa menjadi salah satu landasan mengapa angka kejadian ini kok kita nggak melihat di Indonesia. Begitu, untuk terhadap dari sisi blood clot-nya itu sendiri. Namun kendati demikian, bahkan di Eropa pun melihat daripada keuntungannya itu jauh lebih tinggi daripada risikonya, AstraZeneca masih digunakan dan masih direkomendasikan. Begitu. Jadi kita bisa melihat dari sisi seperti itu, bagaimana ini pembekalan keilmuan medisnya, kemudian nanti Pak Anton dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa mentranslasikan ke bahasa yang lebih awam untuk disampaikan ke masyarakat, sehingga tidak takut untuk menggunakan AstraZeneca. Kalau yang saya lihat belakangan ini beberapa daerah malah banyak menginginkan AstraZeneca karena ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa efikasi AstraZeneca itu bertahan tinggi bahkan untuk varian Delta. Jadi beberapa daerah itu malah melihat itu jadinya, wah kalau gitu pengennya AstraZeneca aja biar terproteksi terhadap varian Delta gitu. Jadi memang ini vaksinnya apa, Dok? Saya Sinovac, udah keburu sama. jadi pakai Sinovac. By the way, selain memang di Paskas ya, dulu sebelum di Kemenkes juga sebagai vaksinator ya, Dok ya? Sempat jadi vaksinator di BPSDMK ya, di Hang Jebat ya. Iya, dulu saya vaksinator di BPSDMK, saya juga kerja sebelumnya di Puskesmas, jadi saya juga jadi vaksinator dulu di Puskesmas. Tapi dulu saya masih cuma ada Sinovac, terus baru mulai masuk AstraZeneca. Mungkin kalau sekarang teman-teman udah juga dengan jumlah vaksin yang lebih banyak untuk masyarakat umum, tentunya jauh lebih berat gitu. Dulu saya buat lansia sehari 100-150 aja udah seret sebenarnya, tenggorokannya nanya gitu kan, diulang-ulang satu checklist itu saya juga ngerti lah itu memang. Sekarang udah pendek, Dok. Kalau dulu ya, ada sekarang tinggal kita berusaha. Iya, sekarang kita berusaha juga checklistnya sekarang saya lihat udah lebih pendek gitu. Kita berusaha semakin lama semakin kita pendekkan gitu. Apa kita belajar dari pengalaman, kita lihat mana yang bisa kita take out gitu. Kalau dulu kan emang vaksin baru kita harus lebih berhati-hati gitu. Tapi kalau sekarang kita udah lihat, kita kan memperbaiki diri terus, kita lakukan review terus, monitoring, bagian mana yang bisa kita perbaiki, bisa kita percepat. Begitu. Contohnya tadi Pak Kunto sampaikan, dulu sistemnya 4 meja, ternyata sekarang bisa kita lebih efisiensikan dengan hanya sistem 2 meja. Begitu. Kemudian mungkin kalau untuk yang Pak Anto tanyakan mengenai demam atau pegal, soreness gitu, saya rasa itu memang banyak. Kalau sekarang kan vaksinnya karena ke dewasa juga ya, mungkin target klien vaksinasi dewasa ini lupa. Dulu pas kecil, pas divaksin anak-anak juga sebenarnya habis divaksin demam-demam juga gitu. Habis vaksin MR, habis vaksin TB 1-2 hari sebenarnya demam. Cuman pas karena mereka masih bayi, mereka udah lupa tuh, nggak ingat. Dulu pas vaksin semua anak-anak habis vaksin juga demam. Semua yang vaksin lewat bidan pasti dibekali paracetamol sirup. Itu udah pasti ibunya, ibu harus punya termometer di rumah. Kalau anaknya demam, kasih minum paracetamol sirup 3 kali 1 sendok gitu. Itu udah biasa di anak-anak. Ibu-ibunya juga mah udah paham kalau udah rutin, anaknya udah yang vaksinasi yang udah 9 bulan itu mah udah tahu. Ini tapi mungkin bapak ibu yang dewasa ini udah lupa dulu pas kecilnya, ya kan. Nah, itu mungkin kita harus ingatkan lagi. Memang semua vaksin ini merupakan material pecahan material dari si virusnya gitu, dan itu kita masukkan ke tubuh supaya sistem imun kita tuh mengenali dan sudah bisa membangun imun terhadap si virusnya itu. Jadi begitu nanti kalau misalnya kita beneran terpapar, kita tuh sistem imunnya udah nggak melongok lagi gitu, udah siap untuk melawan. Nah, tentunya pada saat dia awal-awal kita masukkan, dia bereaksi gitu kan, reaksi sistem imun itu kan mengeluarkan ada sitokin dan lainnya, tentunya itu memicu demam atau reaksi-reaksi sistemik lainnya, atau secara lokal kalau ada di titik injeksinya tentu ada sedikit pegal-pegal karena kita masukkannya intramuskular gitu. Nah, itu mungkin kita bisa menjelaskan gitu, iya Bu, Bapak itu memang berarti vaksinnya lagi bekerja, jadi 1-2 hari ini pasti rasanya agak sedikit gak enak badan, malais gitu kan, atau ada rasa demam gitu. Nah, itu wajar. Bapak Ibu boleh kok minum paracetamol gitu kalau merasakan demam atau itu nggak ada masalah, boleh minum paracetamol. Nanti setelah 2-3 hari dia akan menurun gitu, karena udah mulai stabil lagi, reaksi imunnya sudah selesai dan sudah terbangun. Mungkin begitu. Nanti ini merupakan tugas juga dari teman-teman semua kan, sebagai nakes,
para akbid dan akbar ini juga bagaimana itu bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat gitu. Baik, terima kasih Dr. Lee. Satu lagi Dokter, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kebetulan dia mengalami hipertensi itu. Nah, terus ingin lakukan vaksinasi. Apakah sebelum vaksinasi 1 hari vaksinasi itu minum obat dulu antihipertensinya? Nah ini, bagaimana Dokter? Ya, terima kasih Pak Anto. Jadi kalau kita lihat di kriteria sekarang itu sebenarnya yang ditunda, bukan dibatalkan ya, yang ditunda adalah apabila mengalami hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi itu kan di atas 180/110 gitu. Kenapa itu sebenarnya ditunda? Lebih ke arah bahwa jika seseorang sudah mengalami hipertensi emergensi, maka tentunya perlu kita tata laksana dulu, gitu. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana menata laksana hipertensi emergensinya itu. Namanya saja sudah emergensi, berarti kan harus segera ditata laksana, gitu. Vaksinasinya sebagai upaya preventif itu diikutkan setelah kasus emergensinya ini terselesaikan atau tertata laksana, gitu, dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya pada saat screening ditemukan memang ada yang mengalami tekanan darah itu lebih dari 180/110, protokolnya memang harus kita ulangi. Karena kan itu sangat variatif. Kita harus meyakini kalau memang dia di atas itu, jadi minimal kita ulangi 3 kali setelah 15 menit beristirahat jeda di antaranya. Nah, kalau memang masih tinggi, itu perlu kita edukasi bahwa kalau mereka belum tahu mereka memiliki riwayat hipertensi, kita perlu kemudian mengedukasi bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya sudah memiliki hipertensi gitu. Karena kalau sudah di atas 180/110 cukup dengan pengukuran di hari itu, kita sebenarnya dari sisi medis ya, kita sudah bisa mendiagnosa bahwa itu memang memiliki hipertensi. Lain cerita kalau misalnya 130, 140 itu memang harus diulang. Menurut protokolnya memang kita harus mengulang pedomannya. Itu kita harus minimal di 2 hari yang berbeda. Kalau dia masih tinggi, baru kita bisa meyakinkan itu hipertensi. Tapi kalau misalnya sudah sampai emergensi, 1 kali pengukuran saja itu sebenarnya kita sudah bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu tuh memiliki hipertensi. Baiknya bagaimana? Bukan hanya minum obat sebelum vaksin, tapi memang harus rutin minum obat antihipertensi berarti. Ya, betul, apakah itu mau minum captopril, mau minum candesartan, mau minum antihipertensif lainnya, itu harus rutin diminum. Itu demi kesehatan, ya kan? Jadi mungkin itu bagusnya dari vaksinasi ini akan lebih banyak yang mengetahui mereka punya hipertensi tertata laksana. Kita nanti mungkin di masa depan berkurang angka serangan jantungnya atau angka stroke kita nanti turun karena semua orang mulai minum obat antihipertensi. tapi itu yang jadi jangan salah, nanti tiba-tiba orang sebelum vaksinasi beli dulu captopril, minum 25 mg supaya besoknya nggak tinggi, tapi setelahnya udah nggak minum lagi gitu kan. Memang kita tahu pada saat kita mendiagnosa terutama untuk penyakit-penyakit tidak menular yang jangka panjang, apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, banyak resistensi dari masyarakat atau dari si pasiennya sendiri. Kenapa? Karena minum obatnya harus seumur hidup, tidak boleh putus lagi. Jadi memang itu banyak resistensi, butuh pendekatan edukasi yang lebih panjang gitu. Saya juga mengalami pada saat di puskesmas, terutama kepada lansia-lansia baru yang harus diberitahukan kalau sudah hipertensi, jadi harus minum ini setiap hari 3 kali sehari, itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Tapi itu memang perlu dijabarkan apa resikonya, apa keuntungannya. Bagaimana kalau misalnya kakek nenek tetap mengalami hipertensi ini gitu kan, terutama dengan faktor risiko lain. Nanti bisa muncul ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, penyumbatan di pembuluh darah otak, tiba-tiba nggak tahu tangannya nggak bisa gerak gitu kan. Alangkah lebih baiknya hanya dengan minum obat ini saja, mungkin kalau bisa kita kasih ARB 1 kali sehari, cukup minum 1 kali sehari, resiko itu bisa kita turunkan 50-70% gitu kan, sehingga mereka teriyakini oh ada gunanya saya minum obat itu gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai minum obat untuk bisa divaksin, minum obat untuk sehat gitu. Dok, ini seru banget sih sebenarnya perbincangannya ya. Kita ngobrol-ngobrol. Baik, terima kasih dokter informasinya. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Anton. Ya. Mungkin teman-teman di Akper Akbid dan STKIP Pata ya. Ini
diskusinya enak banget nih, seru banget nih. Tapi kita juga mungkin Dr. Lee ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi mohon kesediaan Dr. Lee nih, kira-kira bisa dilanjutkan untuk beberapa pertanyaan lagi, habis itu kita tutup atau bagaimana Dok ya? Ya, boleh. Kalau saya lihat ini kayak pertanyaan di chat makin banyak. Saya juga udah mana yang belum dijawab ya. Makin sulit itu Dokter. Aduh. Iya. Bisa dirangkum Dok 2 atau 3 respon gitu. Habis itu kami paham sih Dr. Lee sangat-sangat sibuk. Jadi nanti mungkin kita bisa lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nggak apa-apa ya Pak Anton, Pak Usu dan teman-teman. Ya nggak apa-apa Pak Putu ya. Silakan Dok. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Ada yang curhat juga nih ya. kayaknya. Ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin satu kali ya. Ya Pak. Ya yang pertanyaan dari Bu Flor ya. Ya silakan untuk moderator baca. Pertanyaan pertama, bagaimana jika tidak menerima vaksin kedua sesuai jadwalnya, misal 3 bulan dari jadwal seharusnya, baru vaksin ulang, bagaimana efikasi vaksin tersebut? Yang kedua, bagaimana juga efikasi dari vaksin pada penyintas yang belum genap 3 bulan, terpapar, tapi sudah terlanjur divaksin? Yang ketiga, bagaimana Kemenkes menyikapi tren saat ini masyarakat membuat kartu vaksin versi KTP? Jika berbahaya karena berhubungan dengan data seseorang, maka mungkin perlu peran Kemenkes untuk sosialisasi pada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih moderator dan terima kasih Bu Florida. Jadi kalau untuk yang pertama mengenai jadwal interval vaksin dosis 1 dan dosis 2. Kalau misalnya untuk AstraZeneca itu memang di Indonesia yang secara panduan dari Kemenkes kita menganjurkan 12 minggu atau 3 bulan. Namun memang kita mengetahui ada rentang di situ sebenarnya 8-12. Jadi kalau dia masih dalam rentang 8-12 minggu itu, maka kita meyakini itu masih efektif. Tapi jangan sampai dosis keduanya di bawah 8 minggu. Begitu. Terus bagaimana jika vaksin dosis keduanya malah lebih dari 12 minggu? Memang kalau kita baca panduan-panduan baik dari CDC atau WHO atau bahkan Gavi itu Badan Global untuk Imunisasi, kepanjangan tangan dari UN, itu sebenarnya sama, yaitu adalah jika melewati batas intervalnya, itu maka dilakukan secepatnya bisa gitu. Jadi kalau misalnya untuk Sinovac udah lewat dari 28 hari, nggak apa-apa, secepatnya dia bisa mendapatkan vaksinasi dosis kedua, segera disuntikan dosis keduanya. Begitu. Jadi misalnya apakah itu pada hari ke-30, hari ke-32, hari ke-33. Kenapa kita bisa mendapatkan, yang perlu kita pahami adalah mengapa kita bisa mendapatkan angka 28 hari, kenapa kita bisa mendapatkan angka misalnya di AstraZeneca itu 12 minggu, begitu. Itu adalah hasil dari uji klinis, dari protokol yang sudah dilakukan selama uji klinis tersebut. Gitu. Jadi itulah data yang kita punya. Tapi kalau nanti mungkin teman-teman di sini sekalian dari teman-teman nakes semua kan ya, jadi bisa juga membaca publikasi AstraZeneca untuk clinical trial-nya. Itu mereka sebenarnya melakukan uji klinis di 3 negara. Yang mereka lakukan di UK itu dengan 12 minggu, dan yang mereka lakukan di Brazil itu jedanya beda, 17 minggu gitu. Dan pada saat mereka membandingkan efikasi pada subjek uji klinis yang dilakukan di Brazil dan di UK, itu hasilnya tidak berbeda jauh. Jadi itu mengapa kalau teman-teman pernah baca beritanya juga di UK, itu mereka untuk vaksin AstraZeneca-nya, mereka lebih fokus pada dosis pertama. Mereka menunda semua vaksinasi dosis kedua AstraZeneca pada saat awal-awal di UK. Target mereka adalah semakin banyak orang untuk mendapatkan dosis pertama terlebih dahulu. Baru setelahnya mereka akan lanjut ke dosis kedua. Karena dari data mereka ternyata ditunda sedikit lebih lama pun, 5 minggu, itu tidak berbeda efikasinya dengan jika tepat waktu 12 minggu. Begitu. Tapi di Indonesia kita tetap mewajibkan semua orang mendapatkan 2 dosis.
gitu. Jadi dosis pertama kemudian dosis kedua. Namun tidak perlu kemudian menjadi ketakutan massal bahwa ada penundaan yang tidak terlalu lama dari dosis keduanya. Tapi jangan sampai kemudian dosis kedua tidak diambil sama sekali gitu. Kalau sedikit lebih cepat daripada, kalau untuk AstraZeneca ada rentang 8-12, jadi bisa sedikit lebih cepat daripada 12 minggu. Tapi kalau untuk Sinovac itu jangan lebih cepat daripada 28 hari. Minimal 28 hari. Jadi setelah 28 hari baru boleh disuntik dosis kedua. Tapi kalau ada keterlambatan beberapa hari, itu tidak perlu ditakutkan begitu, karena tetap itu sifatnya seperti booster. Jadi kita kembali ke konsep vaksinasi rutin saja. Kan kita ada sistem catch up. Kalau dia telat, dia masih boleh catch up gitu. Sama seperti di sini. Kalau dia terlambat, dia masih boleh catch up gitu. Secepatnya dia bisa mendapatkan vaksin itu, segera dia dapatkan. Sama seperti vaksinasi rutin. Kalau ada bayi yang di usia 3 bulan ketinggalan, maka nanti pada saat jadwal vaksinasi berikutnya di bulan depannya, dia harus catch up semua yang dia ketinggalan di bulan ketiganya dia gitu. Jadi sistemnya kita sama. Kita tetap ada catch up-nya itu. Jadi kalau misalnya dia kemarin ketinggalan di 28 hari, dia baru bisa dapat di hari 35, ya nggak apa-apa, dia catch up aja, dia dapatkan itu. Tapi bukan berarti kemudian dia tidak disuntik dosis keduanya. Untuk pertanyaan keduanya adalah untuk penyintas. Jadi memang rekomendasi sekarang yang kita dapatkan dari ITAGI masih di KMK-nya adalah kalau untuk penyintas, misalnya dia terpapar sebelum vaksinasi dosis 1, maka dia harus menunggu 3 bulan, baru vaksin dosis 1, kemudian mengikuti interval sewajarnya untuk dosis kedua. Kalau misalnya dia sudah vaksin dosis 1, kemudian baru terpapar, maka dia harus menunggu 3 bulan, baru vaksinasi dosis kedua. Begitu. Itu rekomendasi yang ada sekarang, yang ditetapkan berdasarkan usulan dari ITAGI. Namun nanti memang ini akan terus direview oleh ITAGI, apakah perlu ada pembaharuan dari kebijakan ini. Jadi tentunya nanti seperti halnya berbagai informasi lain selama pandemi COVID ini, kita sebagai nakes harus terus rajin membaca. Semua informasi baru yang keluar, itu kita harus terus rajin membaca, kita perlu mengupdate ilmu-ilmu kita. Jadi bisa jadi sekarang kebijakan dari rekomendasi ITAGI tetap 3 bulan itu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti dengan data-data terbaru ada update dan review lagi dari ITAGI, sehingga Kemenkes perlu memperbarui kebijakannya berdasarkan rekomendasi ITAGI tersebut. Jadi nanti setelah ini harapannya Bapak Ibu dan teman-teman semua tetap terus mengupdate keilmuannya berdasarkan ada keluaran terbaru dari ITAGI ataupun Kemenkes gitu. Untuk KTP, kartu vaksin versi KTP, kartu yang di print gitu ya. Jadi kalau sekarang sebenarnya mungkin bisa saya share, kita punya juga aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau teman-teman yang punya smartphone atau gawai pintar itu bisa menginstall Peduli Lindungi. Nah, itu Mas Kunto mau nunjukin tuh. Bisa menginstall Peduli Lindungi. Nanti dalam Peduli Lindunginya itu sudah akan tercantumkan sertifikat kita. Jadi dulu itu kalau kita lihat sebenarnya kenapa orang-orang mau nge-print adalah karena itu akan contohnya sekarang di Jawa Bali itu untuk akses industri, untuk akses beberapa tempat umum itu perlu menunjukkan itu atau scan QR code gitu. Nah, itu yang harapan nanti akan kita ekstensikan juga ke berbagai daerah lainnya untuk menunjukkan riwayat sertifikat vaksin. Nah, akan kesulitan kalau perlu ngeprint A4 gitu kan. Jadi itu kenapa orang-orang pada ngeprint yang versi kartu. Tapi memang sekarang kita juga bantu melalui aplikasi tersebut, mereka sudah ada riwayatnya, jadi bisa langsung menunjukkan lewat gawai pintarnya. Nah, kalau yang versi kartu itu benar adalah mereka sudah divaksinasi, lalu kartu vaksinnya itu yang di-print, itu sebenarnya merupakan hak dari masing-masing individu. Mereka mau nge-print, karena itulah data mereka, itu merupakan kepemilikan mereka, itu hak mereka kalau mereka mau nge-print. Tapi yang kita tidak perbolehkan adalah kalau itu bodong. Mereka belum divaksin, tapi mereka nge-print kartu dengan detil-detil isi-isi yang bukan haknya mereka. Begitu. Itu mereka curi, mereka ratas dari orang lain. Nah, itu yang juga kita sudah kerjasamakan dengan kementerian lembaga lain, termasuk juga dari Badan Siber Polri, itu sudah banyak yang di-take down dari platform-platform marketplace seperti Tokopedia, seperti Shopee, itu sudah mulai banyak yang di-crack dan di-take down oleh Badan Siber Polri. Nah, itu memang adalah yang nge-printnya sifatnya bodong. Tapi kalau misalnya
kita sudah punya kartunya, kita sudah punya sertifikatnya, kita mau print versi kartu, itu memang merupakan hak yang tidak bisa kita batasi. Tapi kalau misalnya mereka belum vaksinasi sama sekali, tapi mau ngeprint kartunya, nah itu yang di take down. Jadi jasa-jasa yang menawarkan ngeprint kartu tanpa perlu memberikan sertifikatnya, itu yang sudah kita berusaha kerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk kita cari dan kita kemudian matikan jasanya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kunto? Ya dok, mau ngasih tahu saja, betul tadi yang disampaikan Dr. Lee ya, berkaitan dengan sertifikat vaksin. Jadi sebenarnya untuk punya KTP atau kartu vaksin fisik itu sebenarnya tidak terlalu signifikan juga, tidak terlalu esensial sebenarnya. Karena ketika nanti teman-teman punya gawai pintar atau smartphone dan bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi, nanti di situ akan langsung terinput gitu ya. Kayak contohnya misalnya kayak gini, ini di paspor digital, rekaman paspor digital akan masuk ke Peduli Lindungi, nggak bisa kelihatan ya. Nanti bisa masuk ke paspor digital, nanti masuk, terus nanti diklik. Karena di situ nanti akan ada QR code. Jadi sebenarnya sekarang ketika mobilitas, meskipun masih PPKM 4 dan mobilitas masih terbatas ya, tapi aturan-aturan mulai bisa dilonggarkan berkaitan dengan pelaku perjalanan, maka sertifikat vaksin menjadi penting. Sehingga nanti kalau teman-teman misalkan harus pergi misalkan ke luar pulau, misalkan itu harus menunjukkan kartu vaksin, dan itu bisa nanti langsung di-scan QR code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi gitu. Jadi nggak perlu langsung cetak. Saya baru saja pulang kemarin dari luar pulau ya, dan datang ke Jakarta itu juga menunjukkan kartu vaksin pertama, kedua, dan juga nanti di aplikasi Peduli Lindungi ini juga bisa masuk untuk tidak di paspor kesehatannya, itu tidak hanya untuk data vaksinasi, tapi juga untuk data tes COVID-nya gitu. Jadi nanti usahakan ketika nanti keluar melakukan perjalanan, usahakan di tempat-tempat yang sudah terafiliasi untuk memasukkan data NAR di lab-labnya. Kayak misalkan ketika antigen atau PCR, sehingga datanya nanti akan juga langsung masuk ke aplikasi Peduli Lindungi dan nanti bisa langsung ditunjukkan di port of entry atau di bandara-bandara atau pelabuhan ketika hendak melakukan perjalanan. Gitu. Gitu sih tambahannya. Jadi sekali lagi jangan sampai, saya setuju banget dengan Dr. Lee, jangan sampai nanti mengambil jasa sertifikat vaksin bodong ya, karena itu tidak hanya berbahaya bagi sekitar Anda, karena berarti Anda belum memiliki proteksi tapi sudah melakukan perjalanan misalkan atau melakukan aktivitas. Itu juga nanti akan membuat runyam gitu sistem yang sudah kita punya. Pokoknya intinya diikutin saja. Kalau nanti ternyata sudah vaksin dan sertifikatnya keluar misalkan, itu nanti bisa telepon ke 119 untuk nanti mengecek data-data. Biasanya memang ada delay dan lain sebagainya, tapi nanti bisa cek di 119 kalau ternyata data vaksinnya atau data vaksinasi maupun data data vaksinasinya belum keluar di aplikasi Peduli Lindungi tersebut gitu. Itu saja Dr. Lee. Mungkin Pak Usu, Pak Anton, Bu Flo, dan teman-teman lainnya, mungkin saya janjinya sebenarnya ke dokter ini sampai 10:30 dok, gitu. Karena dokter ini harus membuat bahan dan sebagainya untuk Pak Menkes. Jadi ini kayaknya sudah way above the time. Jadi mungkin bisa dirapap, diberikan kesimpulan, terus mungkin kita bisa tutup bersama-sama. Mohon maaf ini ya Pak ya, jadi saya malah yang jadi moderatornya nih, maaf. Maaf, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kunto dan Dr. Lee. Ya mungkin saya serahkan kepada moderator untuk memberikan satu kesimpulan ya untuk pertemuan pada seminar kali ini. Sangat menarik sekali Pak Kunto dan Dr. Lee. Ya silakan untuk. Baik. Saya akan mencoba menyimpulkan seluruh seminar pada hari ini bahwa vaksin begitu penting di dalam kehidupan manusia. Serta sebagai mahasiswa harus bisa meluruskan berita hoaks mengenai vaksin yang sekarang beredar saat ini. Dan sebagai mahasiswa juga kita harus menjadi penegak dalam penyampaian info fakta mengenai vaksin kepada masyarakat.
dalam jumlah yang sudah vaksin di Indonesia ini, kita harus tahu dan kita harus memberikan support lagi bahwa Indonesia harus berkembang melanjutkan vaksinasi yang berikutnya. Yang kedua, dalam suntikan vaksin juga meningkatkan antibodi seperti vaksin Sinovac. Suntikan pertama antibodi yang terbentuk hanya sekitar separuh dari suntikan kedua. Tetapi titer antibodi yang dapat trasisasi virus baru tersebut memaksimalkan setelah 14 hari pasca suntikan kedua. Oke, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lee Sen dan kepada Bapak Kunto yang telah memberikan banyak informasi. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua bisa menerapkannya. Dan akhirnya saya Mika Andika Kristiani pamit dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada MC. Baik. Puji, syukur, dan terima kasih kepada narasumber, moderator, notulen, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan kita semua tentang vaksinasi COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berikutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk para peserta diharapkan on kamera. Untuk sesi foto akan diambil 3 kali. Yang pertama silakan 1, 2, 3. Yang kedua yang ketiga baik, terima kasih. Sudah selesai. Ya, silakan MC. Baiklah, selanjutnya pembacaan doa. Kepada Saudara Anselmus dipersilakan. Baiklah, sebelum kita menutup acara seminar kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa syukur atas terselenggaranya seminar ini dengan baik. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memimpin doa secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan nafas hidup yang kami terima hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan perlindungan-Mu. Acara seminar kami ini bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Semoga kami Engkau berikan rahmat-rahmat yang kami perlukan setiap waktu. Dan semoga dengan seminar kami ini, kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat banyak, menjadi pelopor keselamatan dalam situasi pandemi yang terjadi di Indonesia ini. Akhir kata, ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu selalu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, dengan dibacakannya doa, maka acara seminar pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC pembawa acara seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Harus. Jadi Dok, kalau ada kayak gitu belakangnya dibilangnya arus Dok. Oh. Artinya apa ya? Mengiyakan. Jadi adil Kak Talito tuh adil kepada Tuhan, Bacuramin Kak Saruga tuh bercermin ke surga, Basengat Kak Jubata. Itu apa Pak berarti? Sumber nafas kita dari nafas kita adalah Tuhan gitu. Jadi kita mengaminkan itu bahasa Dayak Kanayan yang menjadi salam pembuka di Kalimantan Barat terutama ya. Ya Pak Kunto udah agak lupa ya 6 bulan nggak pakai bahasa Suruh rapat-rapat Inggris terus. Iya. Terima kasih Dr. Lee so much. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, semoga kesempatan lain bisa bergabung dengan kita berbagi ilmu. Pak Kunto juga. Jadi karena Dr. Lee ini lulusan dari Inggris, nanti kapan-kapan kalau sudah reda pandeminya kita bisa undang jadi dosen tamu nih buat ngasih umum tuh di Pontianak, ya kan Pak? Disampaikan ke akademik Pak Kunto. Oke, siap. Nanti saya ngomong ke yayasan. Kalau udah ngomong yayasan, nanti nggak perlu ngomong lah nih. Oke, baik, terima kasih Dr. Lee, Pak Usu. Terima kasih. Selamat bertugas kita semua. Salam sehat. Ibu semua. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam sehat semua. Panitia. Terima kasih Pak Ebet. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya, luar biasa seminar kita hari ini. Sama-sama Pak Anton, terima kasih. Dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semua ya, panitia. Ya. Oke, baik, mohon pamit. Terima kasih untuk semua panitia, Pak Usu, semua wakili direktur, terima kasih. Ya. Oke, mohon izin.